Jadi R&D-nya memang bersamaan dengan G-Class. Karena dari tadi saya kebuang-buang mulu, badan kelempar mulu. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever. Di sebelah kami ini bukan G-Class, bukan. Memang mirip, tapi wajar. Karena baik memang salah satu pemegang saham yang lumayan major dari Daimler, which is menaungi Mercedes-Benz. Jadi mereka bisa banyak banget kesamaan dengan G-Class. Jadi Mercedes-Benz G-Class banyak banget kemiripan dengan mobil ini. Tapi apa sih yang menarik dari BJ80 ini? Sebuah SUV baru andalannya baik untuk Indonesia. So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review BJ80. Oke, ini dia BJ80 resmi diperkenalkan kepada media-media, tapi memang belum langsung untuk dijual karena format masuk Indonesia masih setir kiri. Ya, teman-teman kami dari setir kanan mungkin belum relate atau udah capek kayak denger jokes ini kayaknya. Karena memang kenapa dipamerkan dulu setir kiri? Mereka perkenalkan dulu BJ80 untuk pasar Indonesia supaya pabrik yang dari China nanti mau memproduksi yang setir kanannya gitu. Jadi kalau demand-nya banyak, langsung dipercepat untuk produksi setir kanannya. Jadi wajar ini diperkenalkan lebih dahulu. Tapi apa aja yang menarik, kita lihat dulu dari desainnya. Kita lihat ya, desainnya sebenarnya kalau secara overall dia miripnya sama W461 G-Class. Bukan 464 yang paling baru ini ya, tapi 461. Jadi kotaknya, terus juga bagian belakang, bagian depan sini dengan lampu membulatnya, walaupun dimodernize dengan proyektor LED, terus sennya juga sudah LED, ada LED DRL di sebelah sini 4 titik gitu ya. Dan tipikal baik, yang mana grillnya ini sama seperti yang ada di BJ40 juga, sama. Jadi ada warna hitam sebagian grill. Tapi untuk kelengkapannya menarik banget, dia di depan sini tetap ada sensor parkir. Terus juga dia ada cornering light, ini untuk cornering light. Dan hoodnya ya, ini SUV off-roader sejati banget gitu. Kita bagian samping, panjang overall dari mobil ini di 4.765 mm, lebarnya 1.900-an mm, dan tingginya 1.900-an mm juga. Jadi artinya mobil ini nggak cuma panjang, lebar, tapi juga tinggi. Dia tinggi banget. Ini aja kami tingginya 175 cm, di sebelah sini kayak langsung kecil banget. Ya, since memang secara dimensi dia juga mirip-mirip sama G-Class. G-Class tuh di sekitar 4.800-an mm, dan ini 4.765, hampir sama persis. Wheelbase juga sama, dan yang menarik, bannya dia dimodernize dengan pakai desain tanduk gini dan pakai warna silver gitu. Konfigurasinya dia di 275 50 R20, dia pakai 20 inci, dan fender-fendernya dia bukan pakai menggunakan plastik. Dia diberikan sewarna piano black begini untuk yang warna putih. Jadi kontras gitu ya, keren banget. Di sini dia kayak ada buat airflow gitu, tapi memang ini hanya aksesoris saja, tidak bisa menghadirkan tenaga sama sekali. Tapi di bagian belakang dia ada bolong. Jadi yang depannya kayak agak ketutup, yang belakangnya kebuka. Jadi masih ada gunanya. Lagu agak maju dikit nih, kami videographer, kita lihat ya. Yang menarik, engsel-engsel pintunya bahkan dibuat expose nih. Tuh, di bagian sini, di bagian sini. Jadi bikin mobilnya terasa off-roader sejati banget ya. Dan yang kami suka lagi, yang unik, bagian spion. Spionnya dibuat mengotak seperti ini. Dia besar gitu ya untuk mensupport visibilitas dari dalam. Tapi seinnya dibuat di tangkainya. Jadi bukan di bagian sininya, tapi di tangkainya. Jadi feels klasiknya dapat, tapi modernnya juga dapat karena sudah ada seinnya. Dan yang menarik, dengerin deh. Nih, tutup pintunya sampai dibuat sama persis dengan G-Class. Yang mana G-Class biasanya punya ciri khas tutup pintunya yang stronger than time ya. Jadi suara tutup pintunya kayak gini. Bukanya sama, tutupnya G-Class banget, keren ya. Yes, jadi pintunya luar biasa banget. Dan pintunya kalau warnanya putih, dia kontras dibuat warna hitam seperti ini. Kuncinya bentuknya seperti ini, ya mirip sama Mercedes-Benz dan juga BJ40 ya. Dan dia di sini ada tarikan garis piano black. Wah, manjang dari depan hingga ke belakang.
Nggak cuma engsel yang bagian depan juga, di bagian pintu belakang juga ada engselnya terekspos seperti ini. Dan dia juga ada footstep yang ada emboss BJ80-nya di bagian karet-karetnya. Jadi untuk mempermudah kita masuk ke dalam kabin gitu, mempermudah gini. Luar biasa. Oke. Belakang sama seperti depan, dia juga fender-fendernya tuh dia pakai yang piano black begini. Bagus, jadi terasa feels mewahnya walaupun dia miripnya sama W461, tapi ini lebih terasa dimodernin gitu ya. Mungkin ini 461,5 kayaknya bisa. Yang mungkin kalau pilar-pilarnya dan roofnya yang dibuat dual tone begini mirip sama G-Class. Tapi yang unik, beda nih di bagian pilar C ke D-nya. Dimana kaca yang bagian sini itu dibuat beda. Dia berkotak, kalau di G-Class yang baru kan kayak dibikin pattern gitu ya. Ini dibuat kotak aja, dan di bagian belakangnya kalau kalian perhatikan ini ada ini nih, pengalir angin, dan ini bolong loh. Attention to detail yang menurut kami cukup menarik gitu. Velgnya belakang juga tetap sama, nggak ada perbedaan. Dan kita lihat bagian belakang. Nah, bagian belakang dia kayak diberikan spoiler gitu yang integrated sama roofnya, dan untuk wipernya tertutup di belakang. Ini penutup bannya bagian belakang ini, ban cadangannya. Jadi di belakang sini ada wiper, dan di sini ada penutup ban cadangannya dengan logo baik yang besar seperti ini, dan di pattern juga gitu. Overall sih kalau dari belakang dapat banget kesan klasik modernnya. Dia menggabungkan antara klasik dan juga modern dengan lampunya yang mengotak seperti ini, tapi lampu-lampunya semua sudah LED, jadi terasa futuristik. Ada sensor parkir, kamera mundurnya di mana? Kamera mundurnya ada di sini satu. Dan juga di sini ada satu. Jadi ini kamera untuk spionnya. Jadi untuk spion belakang bisa untuk memancarkan vision dari spionnya, dan yang bawah sini untuk kamera mundurnya. Jadi bagus, bisa mempermudah untuk kita parkir. Since mobil ini dimensinya lumayan besar dan mengotak kan gitu. Di bagian sini dia ada kayak tulisan 3000T dan juga BJ80 baik gitu, karena memang varian yang masuk Indonesia nanti juga akan yang menggunakan 3000cc turbo V6, dan nama variannya BJ80 baik gitu. Overall itu dia desain dari depan, samping, dan belakang. Menurut para civities gimana? Keren apa enggak? Tulis kolom komentar. Kalau lihat bagasinya, sama, buka bagasinya gini juga, nutupnya pun juga, suaranya sama persis, dibuka kayaknya ke samping ya. Nah, ini bagasinya. Kapasitas bagasinya lumayan besar, dia juga mengotak, jadi kita bisa membawa barang yang lumayan banyak, dan kita juga bisa melipat baris duanya dengan sangat mudah. Di sini udah langsung ada tuasnya gitu ya, bagus. Dan dia juga tetap ada power outlet di bagian sini nih, ada power outlet, 12 volt socket, dan ini juga ada lampunya untuk di kanan kiri, dan ada hooknya di bagian sini. Tuh. Dan yang menarik, kalau kalian perhatikan di pintu bagian belakang ini ada sebuah tuas untuk pembukaan, nih ya. Itu semua karena, jadi kalau kita misalnya di belakang sini numpang duduk, walaupun nggak ada, ini cuma 5-seater ya, tapi di belakang misalnya numpang duduk gitu ya, itu bisa dibuka dari sini. Yes, kita tetap bisa buka walaupun dikunciin. Jadi ini nggak cocok nih jadi mobil maling, karena dari belakang even masih bisa diakses pintu bagasinya. Kita lihat bagian interiornya. Ini dia interior belakangnya. Kita lihat dia meskipun luarnya klasik, dalamnya dibuat modern. Mulai dari kita lihat interiornya sudah pakai leather, dan leathernya di pattern begini ya, diamond cutting gini. Dia ada 3 headrest, warna leathernya juga pakai warna marun kecoklat-coklatan gitu ya. Dan dia sudah ada sebuah armrest yang mana ada ruang penyimpanannya di sini, dan ada 2 buah cup holder di tengahnya. Jadi feel nyamannya tuh dapat banget hingga ke belakang sini gitu. Legroom wise, tinggi kami 175 cm, ini masih sekitar ada 7 jari. Ini sudah kami sesuaikan dengan posisi mengemudi kami, 175 cm tingginya, jadi masih ada 7 jari, masih oke banget. Masih ada AC di bawah sini, dia tapi hanya menyemburkan dari depan saja, dan ada heated seat. Mungkin karena ini masih direct dari China, nanti mungkin ketika masuk ke Indonesia akan di-adjust, kami nggak tahu. Tapi di bawah sini juga tetap ada ruang penyimpanan, dan ada untuk 12 volt socketnya. Di bagian door trim, uniknya untuk pembukaan kacanya dia di bagian atas. Jadi karena kita duduk yang lumayan tinggi, itu tangan kita tuh taruhnya bukan di bagian bawah sini. Meskipun yang bagian bawah sini juga sudah diberikan leathernya diberikan diamond cutting seperti ini, dan ada pegangannya. Tapi untuk pembukaan kaca
power window-nya semuanya dari atas ini. Ini ada dari atas segala macam. Dan bahkan kita juga bisa mengatur kursi bagian depan kita dari tombol sini. Karena since memang pengaturannya sudah elektrik. Noh. Lihat ya, dilihatin videographer tuh maju. Kita bisa atur dari sini nih. Mau kita maju. Oh, ini untuk nge-lock, nah ini kalau untuk mundurin. Jadi kita bisa menambah sendiri legroom pengemudi atau penumpang bagian belakang untuk kursi bagian penumpang depan gitu. Penumpang belakang juga untuk pengaturan recline-nya juga sudah elektrik. Ini bisa di recline lagi dan sudah elektrik pengaturannya. Jadi berasa bagus banget ya. Dan kalau kami sih, karena since duduknya lumayan tinggi, biasanya mobil-mobil dengan sasis leather frame segini itu akan jongkok banget kan. Ini enggak, kami benar-benar tertopang dengan sangat baik. Paha kami tertopang. Dia memang joknya kursinya lumayan lebar, jadi maju ke depan. Jadi paha kami tuh nggak gantung di sini. Bagus. Dan pembukaannya, nah begini. Sorry. Nah tuh tetap sama suaranya. Tapi sayang memang lampu-lampu di belakang sini masih bohlam, belum LED gitu. Dan yang keren untuk nge-lockingnya masih pakai model yang seperti ini. Bukan masih kayak gitu bang, tapi bukan. Ini memang mobil yang diperuntukkan untuk off-road sejati sehingga perlu banget biar berasa kesan klasik dan modernnya gitu. Dia ada tweeter di atas ini dan ada speaker lagi di bawahnya. Kita lihat sekarang bagian depannya. Nah ini dia interior depannya. Nutupnya luar biasa banget. Tapi sebelum kami lanjutkan, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan TikTok kami @cvtindonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang mobil ini, udah bisa pesan juga lewat website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, kita lanjutkan. Kenapa kami sebelah kiri? Karena memang tadi kami bilang di awal, mobilnya masih format setir kiri, belum dikonvert seperti setir kanan. Karena baik Indonesia pengen mendapatkan informasi soal demand-nya. Banyakkah demand yang masuk ke Indonesia supaya yang varian yang nanti masuk ke Indonesia bisa segera masuk yang versi setir kanannya. Since yang setir kiri ini memang masih dijual di China kan, tapi katanya orang baiknya di China akan lebih setuju untuk memindahkan ke setir kanan kalau ada demand-nya. Jadi makanya mungkin ini lagi tes pasar dulu, lihat demand-nya seperti apa, baru nanti di-convert ke setir kanan gitu. Nah ini dia interiornya, desainnya. Dia ala-ala klasik banget ya. Memang kalau kami bilang lebih mirip ke W461 dibandingkan dengan 464 G-Class-nya. Kita bisa lihat lebih klasik, dia dengan masih ada housingnya di layarnya, dia belum yang fully layar kayak misal di G-Class kan MBUX gitu ya. Ini masih fully layar, dia tapi sudah dibagus dilapis kulit semua, even sampai sini ya. Speedometernya juga sudah ada jajetan asli, speedometernya udah full layar, di sini juga sudah ada layar head unitnya. Jadi menarik banget, dia masih tetap ada a touch of modernity di sini gitu. Terus untuk setirnya ini sama seperti BJ40. Desain setirnya mirip, dia masih mirip dengan Mercy yang generasi W205, 212 itu mirip ya. Desain setir Mercy yang seperti ini. Di bagian kanan dia sudah ada untuk navigasi, Bluetooth teleponi. Yang bagian kiri untuk cruise control gitu. Dia memang sudah ada diberikan ADAS di sini, bagus. Tapi memang nanti untuk spek yang masuk ke Indonesia kita belum tahu akan seperti apa, selengkap apa yang masuk ke Indonesia. Tapi rumornya akan harganya di 1,3 miliar. Ini desainnya, depannya ada hazard di bagian sini, locking pintunya di bagian tengah sini gitu ya. Dan ada ventilated seats untuk bagian depan. Jadi kalau yang belakang tadi cuma heated, depan sudah ada ventilated dan juga heated seatnya di bagian depan sini gitu. Pengaturan juga dari sini mirip banget sama Mercy Gen W204, 212 ini ya. Bentuknya seperti sini, AC-nya juga mirip, pengaturan AC-nya semua mirip. Dan masih ada 12 volt socket, cup holder di sini. Nah ini tadi kami bilang bahwa kuncinya mirip ya. Seperti ini kalau mau, kita mungkin akan lihat sedikit layar head unit seperti apa. Layar speedometernya mirip banget ya dengan miliknya Mercy. Ini bahkan masih head unitnya masih China banget. Mungkin dibikin lebih dekat lagi videographer. Kita bisa lihat fitur-fiturnya seperti apa. Nah tuh bahkan tampilannya, displaynya masih mirip sekali dengan G-Class yang Gen W464. Tuh kita ada navigation, media, radio, Bluetooth, My Car dan segala macamnya. Dia ada Smart Link, tapi memang belum dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Since ini masih unit China. Unit China memang tidak dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Dia masih hanya mirroring saja. Tapi nggak tahu nanti ketika yang masuk ke Indonesia akan di-adjust atau tidak gitu ya. Nah, ini pengaturan setirnya. Dia hanya bisa tilt saja, naik dan turun saja.
Speedometernya ini bisa diganti-ganti infonya ya, lumayan banyak yang bisa diganti-ganti. Kita bisa mengganti, bahkan yang bagian kanan untuk mengganti bagian layar head unitnya ini, dan touch yang sebagian sini juga gitu. Dia lampunya sudah all auto di bagian kanan, dan sama seperti di belakang, door trimnya kita bisa taruh tangan yang di bagian sini, dan tapi kalau kami since agak lebih tinggi, naruh tangannya di bagian atas sini. Dan ini sudah ada pengaturan untuk power window, terus juga pengaturan spion, semua ada di atas sini. Sunroof sudah dapat, sama seperti G-Class, hanya ada sunroof saja, dan lampu-lampu depannya sayang banget masih pakai bohlam saja, dan masih ada tempat kacamata di sini. Sun visor sudah ada kaca dan lampu, dan dari kaca ini, nah itu tadi kami bilang, dari lampu kamera yang di bagian belakang dia sudah bisa digital seperti ini. Jadi visibilitas ke belakang sangat bagus sekali, since kalau dimatiin itu kita agak kehalang dikit dengan cuatan ban serepnya. Tapi kalau dinyalain gini, jadi full layarnya bagus dan crisp banget gitu. Sound system dia belum ada premium sound, tapi speedometernya sudah banyak sekali untuk bisa menampilkan banyak hal ya. Di sini ada bisa kelihatan turbonya, turbo boostnya, individual door warning, fuel consumption, dia bisa ada RPM juga, tapi dibuat layar digital, nggak yang kaku gitu ya, analog, tapi dia sudah full digital, dan kita bisa ganti-ganti dari yang tombol sebelah kiri sini. Apa yang mau kita tampilkan gitu. Yes, dia sudah ada cruise control dan segala macam. Oke, kita lihat bagian mesinnya. Baik, BJ80 ini dilengkapi dengan mesin V6 3000cc dengan twin turbo yang mana tenaganya tembus di 276 horsepower dan torsinya di 420 Nm. Tenaga itu dialirkan ke 4 rodanya karena dia 4x4 melalui transmisi dari ZF dengan 8 percepatan. Wow, keren banget ya. Yang unik, dia juga ada beberapa mode berkendara ya, mulai dari Eco, Comfort, dan juga Sport, dan Snow. Itu mode traksinya. Dan dia juga sudah ada 2H, 4H, dan juga 4L. Yang menarik lagi, dia masih menggunakan rem tangan manual seperti ini. Jarang-jarang nih sekarang, soal beberapa bentuk yang seperti ini pun sudah electric parking brake. Oke CVTs, kita diberikan kesempatan untuk menjajal langsung bike BJ80. Dan kalau kau perhatikan, kita masih sebelah kiri nih. Kita bukan di China, kayak video biasanya atau kayak di Eropa kemarin, tapi kita di Alam Sutra. Dan jalanan ini sudah diamankan supaya boleh jalan dengan setir kiri. Yes, gimana rasanya BJ80 yang dilengkapi dengan mesin 3000cc V6 turbo yang tenaganya 270 horsepower dan torsinya di 420 Nm ini. Surprisingly, ini ketika kita melewati jalanan di daerah Alam Sutra yang sebenarnya juga ada speed bumps, juga dia bukan di aspal ya, dia masih jalanan beton, ini mampu meredam dengan sangat baik. Dan yang sangat kami suka, kacanya nih lumayan kedap loh, di luar lagi agak berisik, nih sebelah motor, langsung teredam dengan sangat bagus, dengan sangat baik, karena mobilnya baik kan. Ini bener-bener peredamannya juga bagus, peredamannya enak. Bandingan suspensinya untuk mobil-mobil seperti ini harus diakui ini top notch. Karena kita pernah merasakan Wrangler ya, Rubicon, itu bandingan suspensi ini kelihatan aspal nggak rata gini sih ya berasa ke dalam ya. Atau mobil-mobil SUV kotak lainnya lah ya, mungkin yang terkenal ada, barusan lihat speed bumps lagi nih ya. Wah, ngeredamnya sangat bagus banget sih. Kayak ya SUV kotak lainnya mungkin yang kita kenal yang 500 jutaan ada Jimny gitu ya, itu sih dibanding mobil ini gak ada apa-apanya. Ini bandingan suspensinya jauh lebih empuk, meredam dengan sangat baik. Itu speed bumps lagi ya, speed bumps di Alam Sutra, BSD, Gading Serpong itu tajam-tajam semua. Memang karena jalannya lebar-lebar ya, supaya orang yang gak banyak gak ngebut gitu ya, mereka memang ngasih speed bumps yang tinggi-tinggi gitu ya. Dan sedangkan di mobil ini mampu meredam dengan sangat baik, jadi nggak terlalu ke kabin tuh nggak terlalu intrusif dan kenyamanan masih enak. Dan kalau kita pakai untuk menikung begini, ya ini baru mulai berasa ya SUV kotak mau digimanain lagi, pasti ada limbungnya. Since mobilnya juga tinggi, dia leather frame, dia masih ada feel limbungnya. Tapi yang perlu kami apresiasi di sini adalah feedback dari jalanannya. Menurut kami setirnya beratnya pas, feedback dari jalanannya masih berasa. Padahal biasanya brand asal China tuh punya kelemahan dari steering feedback yang agak sedikit vague gitu ya. Dan di sini ini benar-benar masih bisa kerasa, dan meskipun dia masih ada spare-nya
setirnya. Tapi kalau kita toel gini, nah tuh mobilnya tuh ngikut gitu, bagus banget, masih ngikut. Padahal dia adalah sebuah mobil SUV leather frame, kotak bentuknya, tinggi gitu ya, tapi masih tetap enak. Posisi mengemudinya sayang banget, tapi dia hanya dilengkapi dengan tilt saja, dia belum ada teleskopik. Tapi yang menarik, dia posisi duduknya dibuat tinggi, jadi kita visibilitas ke depan tuh enak, kita bisa melihat hood dari depan, jadi mau ngukur mobil ini meskipun mobilnya besar banget, ngukurnya tuh enak gitu. Nah ini kita yang take over, ngukurnya enak, rapat-rapat sama mobil lain, kendaraan lain, itu gampang banget, gak terlalu kerasa kesusahan. Tambah lagi visibilitas ke belakang juga dibantu dengan spion digitalnya ini yang sangat membantu sekali menurut kami gitu ya. Dan bagaimana dengan respons mesinnya yang digabungkan dengan transmisi 8 speed dari ZF. Kita gas. Dia memang ada kayak jedanya dulu untuk turbonya untuk kick in. Tapi begitu once kick in, perpindahan transmisinya, terus boost dari tenaganya, itu bener-bener langsung, wah kencang sih rasanya. Dan gak kayak leather frame yang kita kenal ya, kayak misalnya Pajero, Fortuner, yang mana brake dive-nya, nose dive-nya ketika kita akselerasi, itu berasa banget yang langsung mobilnya langsung kayak nungging ke belakang gitu. Ini enggak, mobil ini masih bisa memiliki posisi duduknya masih pas, jadi dia masih ngikat kita di bawah tanah, masih nempel sama aspal, which is itu menurut kami sangat bagus sekali. Jadi untuk kenyamanan sih kalau dibandingkan dengan beberapa mobil yang bentukannya off-road kayak gini, menurut kami oke banget. Dia kedepannya bagus, bandingan suspensinya juga masih oke. Bukan yang empuk banget, ngayun banget gitu juga bukan memang, tapi pas. Ini akan sangat pas sekali kalau dipakai di off-road, since mobil ini juga banyak banget sharing platform dengan G-Class yang terkenal dengan kehebatannya ketika dia diajak off-road. Ya, baik kan yang punya saham lumayan majority di Daimler ya, yang which is grupnya Mercedes-Benz. Jadi R&D-nya memang bersamaan dengan G-Class. Ngomongin soal performance, mobil ini lumayan oke banget. Akselerasi dari 0 sampai 100 bisa tuntas hanya dalam 8 detik. Tapi memang mobil besar seperti ini, mesinnya besar, 4x4, dan juga ya dia kotak tidak aerodinamis, membuat efisiensi dari mobil ini jadi bukan yang terbaik. Maksimal mobil ini hanya bisa mencatatkan 10,3 km per liter. Ya bukan yang terbaik ya di kelasnya jelas. Tapi untuk urusan off-road dia juara banget. Since selain dimensinya yang mumpuni, dia dimensinya juga tinggi, ground clearance-nya 215 mm. Approaching dan departure angle dari mobil ini juga cukup tinggi, yaitu di 39 derajat. Jadi siap banget untuk diajak off-road. Gitu. Ya ini luar biasa banget. Tapi bagaimana rasanya di belakang? Kebetulan sudah ada tim kami juga di belakang, kita tanya langsung. Di belakang. Nah, lihat muka saya. Keringetan, panas, AC-nya kecil banget di belakang. Semburannya belakang kecil. Semburannya iya nggak tahu nih, kecil banget, kayak dibisikin doang ini AC gitu. Tahu, tapi di belakang sini ini leather frame kan ya? Leather frame. Leather frame tapi nggak gantung kakinya, nyaman loh. Ini Ya? Iya, sama jatuhnya juga dapat nyaman sih kemarin. Nah, ini gimana nih? jatuhnya nyaman. Nah, speed bump itu ya untuk mobil harga segini ini bagus loh. Nggak kerasa itu speed bump. Sumpah nggak kerasa, bunyinya doang. Depan IKEA kenceng. Iya, tuh bunyinya doang kenceng. IKEA kan tajam-tajam nih. Tapi ini nggak kerasa di sini. Di jok tuh nggak kerasa, ke pantat tuh peredamannya bagus gitu. Bagus ya. Terus ini ngatur joknya di sini bisa lewat elektrik kan, bisa sampai nyender banget gini. Ini enak. Terus armrestnya juga gede banget, ada cup holder juga, jadi nggak bakalan kehausan. Dan pengaturan ini ya, kursinya tuh di atas ini ya, natural ya posisinya ya. Jadi enak ya. Rasanya kayak bos tau. Iya kayak bos gini ya kan. Set. Lempar kaos. Makanya ini enak nih posisinya di belakang sini. Tapi emang cocok sih Pak buat bos-bos gitu ya, buat jenderal sih ya. Oh, presiden kita kan suka warna mobil. Oh betul, suka SUV, suka putih juga kan. Wah ini sih cocok sih. Mauin Pak Prabowo bisa pakai ini. Kekedaman kabin Belakang. kayaknya ini ya menurut gua untuk 1,2 miliar ya. Agak road noise-nya masih agak masuk ya. Oh, Angin sih enggak. Angin enggak. Di belakang, di depan jujur. Iya, road noise-nya dari belakang. Oh, road noise-nya dari belakang. Dari belakang masih agak kedengeran lah. Oh, berarti dari wheel arch yang belakang ya. Iya, tapi kayaknya kalau ditutup musik sih gitu aman sih. Nggak kena. Karena sini juga kaca-kaca di belakang kan kotak semua. Kotak semua, dan ini joknya empuk banget loh, enak banget, nyaman joknya. Iya, Gitu. Enak nih di belakang sini pokoknya.
Di belakang sini enak sih, ya sewajar lah Pak. Maksudnya gini loh, kalau kita bandingin ini kan memang brandnya sendiri bandingin ya sama G-Class ya kan. G-Class harganya 8 miliar OTR Jakarta Pak. Ini kan cuma seperberapanya gitu dapat. Ya bisa diterima lah ini di belakang sini. Masih oke banget ya. Masih oke banget. Tapi kalau beli ini kayaknya sayang kalau cuma dibawa di kota doang nggak sih? Harus dibajak off. Harus dibawa kotor-kotorin Kalau ada dong. versi setir kanannya kita langsung ajak Baru off-road gitu. Tapi menurut lo Dim, untuk bentuk mobil kayak gini, ride quality-nya gimana? Kan ya kalau dibandingin sama yang monocoque ya pasti kalah ya. Tapi kalau dibandingin sama bentuknya, leather frame dan kotak loh. Ya, kalau di belakang sini sih, kalau misalnya Anda pakai supir, sering-sering pesanin ke supirnya, beloknya pelan-pelan. Karena dari tadi saya kebuang-buang mulu, badan kelempar mulu. Iya, harus pelan-pelan belok ya. Tapi kalau lurus ya nyaman gitu. Jangan sering-sering belok lah, gitu kan. Ya, memang hidup harus lurus-lurus aja, jangan sering belok. Iya, belok sekali-kali nggak apa-apa. Iya. Jadi gimana? Impresi kami, rasa berkendaranya, terus juga dimensinya, desainnya, mesinnya, fitur-fitur yang diberikan. Menurut kami, mobil ini ya bisa menjadi opsi lah bagi kalian yang suka dunia off-road, suka banget sama G-Class, tapi harga G-Class terbaru harganya udah terlalu mahal. 8 miliar, 8,5 miliar kalau kami lihat on the road-nya. Mobil ini dibanderol dengan harga 1,3 miliar nanti startnya. Walaupun nanti setir kanan mungkin akan ada adjustment lagi. Tapi menurut kami dengan 1,3 miliar artinya perbedaannya tuh sampai 6-7 kali lipat dengan yang versi saudaranya gitu ya. Ini bisa menjadi pilihan yang menarik. Bahkan kalian bisa rubah-rubah sendiri atau modif-modif, duitnya masih sisa tuh. Sisa 7 miliar tuh masih bisa kalian ngapa-ngapain lagi tuh. Masih bisa dimodif, kasih body kit kayak atau dibikin lebih off-road ready, masih sisa gitu. Tapi ya, semuanya balik lagi para CVTs, kalian suka nggak dengan seperti ini? Tapi kalau ride quality jujur aja, harus kami akui kalau dibandingkan dengan misalnya Wrangler, dengan beberapa off-roader lain, jujur ini lumayan oke, walaupun memang limbungnya dan segala macamnya masih ada. Oke, tulis saja di kolom komentar menurut kalian gimana, bagus atau enggak baik BJ80 ini. Terima kasih banget sudah menonton, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan bagi kalian tertarik untuk memesan ini, bisa lewat website kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.